Kamu tahu nggak kenapa film Despicable Me atau yang kita sebut Minion itu menarik? Ada satu elemen yang sebenarnya bisa kita bahas di sini, yaitu kontras. Kalau kamu tahu, di film Despicable Me, salah satu tokoh utamanya yaitu Gru, laki-laki dewasa dengan hidung mancung, itu memiliki sifat yang serius dan ingin sekali menaklukkan dunia. Hidupnya terlalu serius. Kemudian dipasangkan oleh karakter yang mana dia punya sifat berkebalikan dengan Gru, yaitu lucu, konyol, kemudian punya sifat yang tidak bisa ditebak lah. Oleh karena itu, film Despicable Me menjadi seru karena ada perbandingan yang kontras antara hitam dan putih, antara Gru dan Minion. Selain itu apa? Apakah ada film atau cerita lain yang memiliki efek yang sama atau elemen yang sama? Ada. Kalau kamu tahu filmnya Sherlock Holmes, yang mana dia dan Dr. Watson, itu merupakan salah satu elemen kontras. Jadi Sherlock Holmes itu sifatnya lebih serius dan juga lebih sangat ya istilahnya teka-teki banget, deduktif, sangat cerdas. Sedangkan Dr. Watson sendiri itu hanya mendampingi aja. Sifatnya biasa aja, tidak terlalu menonjol, dan melakukan hal-hal yang orang normal lain lakukan. Selain itu ada lagi nggak? Ada. Kalau kamu tahu kartun Casper, itu juga menggunakan elemen yang dinamakan kontras. Kok bisa sih? Bisa banget, karena Casper sendiri itu adalah hantu yang baik hati. Kemudian, apa lawannya? Lawannya adalah ketiga pamannya. Pamannya itu kan punya sifat angkuh, punya sifat sombong, punya sifat yang jahil, dan ketiga pamannya ini juga hantu. Dan mereka hidup berdampingan. Jadi kalau Casper ingin sesuatu, yang mana itu mengenalkan sifat hantu itu sebenarnya sangat baik gitu, tetapi ketiga pamannya itu malah mengacaukan rencananya Casper. Dan selalu seperti itu. Cerita kontras berarti kita mencoba untuk menciptakan satu tokoh karakter yang mana itu baik banget. Kemudian tokoh karakter yang lainnya ini dia nggak nggak jahat juga, nggak, hanya saja dia memiliki sifat yang bertolak belakang. Sebagai contoh, misalnya aku ingin membuat cerita yang mana tokoh utamanya adalah seorang anak, dia itu jujur sekali. Saking jujurnya, kalau ada temannya menyontek di kelas, itu dilaporin semua sama gurunya. Tetapi di satu sisi, dia akhirnya bersahabat dengan teman yang suka berbohong. Dan tentu saja akhirnya terjadi konflik antara dia yang terlalu jujur dan temannya yang suka sekali berbohong. Dan elemen kontras ini bisa kamu pakai di ceritamu juga. Misalnya kamu pengen buat cerpen atau buat novel, yang mana kamu tentukan dulu apa nih sifat yang paling menonjol yang pasti ada di karakter utamamu, dan itu harus punya lawannya. Secara sederhana, antonim kata. Antonim kata marah itu apa? Antonim kata menangis itu apa? Itu belajar untuk bisa menentukan mana yang kontras, mana yang tidak. Gitu ya. Jadi lain kali kalau teman-teman bikin cerita fiksi, itu sebisa mungkin cobalah buat dua tokoh yang berbeda. Tapi kalau di Gru, apakah cuma sifatnya aja yang berbeda? Ternyata enggak. Gru itu cuma satu orang. Dan dia serius sekali ingin menguasai dunia dengan caranya yang jahat. Tapi Minion itu banyak jumlahnya. Bener nggak? Akhirnya kontras. Dari segi jumlah, Gru cuma satu orang. Tapi Minion ada banyak. Ada berjuta-juta lah Minion. Kemudian selain dari sisi jumlah, dari sisi ukuran. Gru itu laki-laki dewasa, tinggi, besar, dan hidungnya mancung. Sedangkan Minion, ukurannya itu tidak lebih dari lututnya Gru. Lucu ya? Lucu banget. Dan yang bikin kontras di Despicable Me ini menarik. Selain itu ada lagi nggak? Ada dong. Yaitu warna. Gru seringkali menggunakan outfit warna gelap dan hitam.
Coba deh kamu tonton lagi film Despicable Me. Sekarang sudah ada sampai yang nomor 4 tuh. Dan kalau Minion, warnanya kuning, seperti pisang, banana, ya kan? Dan itu kontras antara hitam dengan kuning. Bisa dibedakan dengan mata mana yang terang, mana yang gelap. Gitu. Itulah menariknya cerita Despicable Me yang menggunakan teknik kontras.